Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rori Cetiawati. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD, kelas B1 non-reguler tahun 2019. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan guna memenuhi tugas mata kuliah workshop perangkat pembelajaran. Langsung saja. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, melalui model pembelajaran blended learning, siswa mampu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui model pembelajaran blended learning, siswa mampu membandingkan cara perkembangbiakan hewan dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan atau scientific, melakukan pengamatan dan eksperimen, pada video YouTube, siswa dapat menyajikan karya cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara benar. Setelah melakukan pengamatan dan eksperimen pada video, siswa dapat menyajikan karya cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama dengan Karori. Pada kesempatan kali ini, Karori akan menyampaikan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan dan juga perkembangbiakan hewan. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya adik-adik. Yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangbiakan secara generatif atau secara perkawinan. Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang didahului dengan penyerbukan dan biasanya dilakukan melalui penanaman biji. Penyerbukan tumbuhan juga dibantu oleh pihak lain, diantaranya manusia, hewan, dan angin. Nah, contohnya yaitu bunga. Kenapa bunga? Karena di dalam bunga terdapat alat perkembangbiakan berupa sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Sel kelamin tersebut dapat melakukan perkawinan hingga menghasilkan pembuahan. Nah, bagian-bagian bunga antara lain ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak dasar bunga, bakal biji, dan juga tangkai bunga. Selain bunga, ada juga biji. Nah, biji ini merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Menurut jumlah keping bijinya, ada biji yang berkeping 1, ada juga biji yang berkeping 2. Nah, selanjutnya ada perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangbiakan secara vegetatif alami, dan yang kedua yaitu vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Kenapa dinamakan vegetatif alami? Karena perkembangbiakannya berlangsung dengan proses alami. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Yang pertama ada menanam umbinya. Yang kedua ada menanam tunasnya. Yang ketiga ada menanam akar tinggalnya. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut berluas-luas dan tumbuh mendatar. Nah, selanjutnya ada menanam geraginya. Geragi atau biasa disebut dengan skolon adalah batang yang menjalar di atas tanah. Selanjutnya ada menanam daunnya. Nah, teman-teman, adik-adik dapat mengembangbiakan tumbuhan juga dari daun yang dipetik kemudian ditanam di tanah. Selanjutnya ada vegetatif buatan.
Vegetatif buatan adalah vegetatif yang dilakukan melalui bantuan manusia. Tanaman tertentu sengaja dikembangbiakan dengan rekayasa, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Cara perkembangbiakan ini dilakukan melalui stik, cangkok, okulasi atau menempel, dan enten atau menyambungkan. Yang pertama itu mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Contohnya seperti ini. Yang kedua yaitu stik. Stik dilakukan dengan menanam bagian potongan tumbuhan. Contohnya seperti ini. Yang ketiga yaitu okulasi. Okulasi adalah mengembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan calon mata tunas suatu pohon ke batang pohon lain yang sejenis. Contohnya, yang terakhir ada menyambungkan atau enten. Menyambungkan adalah cara mengembangbiakan tanaman, yaitu bagian pucuk dahan atau pohon disambungkan ke dahan yang lain yang sejenis. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, ubi, karet, jambu, durian, dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Nah, itulah perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan secara generatif dan juga ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan juga terbagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan secara generatif, yang kedua perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jika kedua sel bertemu, maka akan terbentuk individu baru. Individu baru ini disebut dengan embrio. Cara perkembangbiakan generatif ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bertelur atau biasa disebut dengan ovipar. Contohnya ini ada ayam, bebek, dan lainnya. Yang kedua yaitu beranak atau biasa disebut dengan vivipar. Nah, contohnya ada kucing dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu bertelur dan beranak atau yang biasa disebut dengan ovovivipar. Contohnya hewan-hewan tersebut. Nah, selanjutnya ada perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak memerlukan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Individu baru bisa muncul dengan beberapa alat perkembangbiakan. Contoh dari perkembangbiakan secara vegetatif ini yaitu dengan yang pertama tunas. Contohnya ini. Selanjutnya membelah diri. Beberapa hewan berkembang biak dengan membelah diri adalah amuba. Yang ketiga ada fragmentasi. Nah, fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh. Induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri tanpa merasa sakit. Selanjutnya, potongan tersebut tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah cacing pipih. Tubuh cacing pipih terpotong secara alami menjadi 2. Selanjutnya, setiap potongan tubuh tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif sulit untuk diidentifikasi cara perkembangbiakannya. Dengan demikian, ciri utama hewan vegetatif adalah sulit terlihat oleh mata dan sulit mengidentifikasi cara perkembangbiakannya. Secara keseluruhan, cara perkembangbiakan hewan berbeda-beda satu sama lain. Nah,
Itulah perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Semoga adik-adik bisa membedakan bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan dan juga bagaimana cara perkembangbiakan hewan. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Semoga adik-adik tetap semangat untuk belajar. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.